Yang terhormat Ibu Kepala SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon, yang kami hormati para Wakasek dan pembina OSIS, dan para guru serta teman-teman sekalian, terimalah salam persaudaraan kita di saat ini. Shalom. Shalom. Kita ada di saat ini, di hari yang baru, di bulan yang baru karena berkat dan penyertaan Tuhan. Untuk itu, saya mengajak semuanya untuk mempersiapkan hati dan pikiran untuk kita ada di dalam ibadah OSIS kita di saat ini yang akan dipimpin oleh Ketua OSIS. Untuk itu, kepada Saudari Leoni Fatiwael, saya persilahkan. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ya, untuk mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah ini, mari kita menyanyi bersama-sama lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Mempersiapkan hati kita lagi, kita menyanyi bersama-sama sekali lagi lagu pujian Kuperlukan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat-Mu hari ini. Kami Sivitas SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon boleh ada lagi di sini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami ini. Biarlah Tuhan memelihara kami, jaga ibadah ini agar bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Tuhan, kami juga akan mendengar sedikit dari berita firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan kami dengar bisa kami mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Yesaya pasal 11. Kitab Yesaya pasal 11 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-16. Hingga ayatnya yang ke-16. Dengan perikop, sia-sia Israel akan kembali. Ayatnya yang ke-11, pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa yang akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang dan akan menghimpun orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu dan yang menyesatkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda
dan Yehuda tidak akan menyesatkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan Teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengancungkan tangannya terhadap sungai Efraim dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang yang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu guru, pegawai dan teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, umumnya orang membuang barang-barang bekas karena dianggap sudah tidak berharga lagi. Bagi mereka yang menghargai barang bekas, sebagian barang itu didaur ulang untuk menjadi barang bernilai tinggi. Hal itulah yang terjadi dalam proses pemulihan relasi bangsa-bangsa. Kerajaan Allah dimulai dengan pemulihan kembalinya bangsa-bangsa yang berserakan. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, antara lain dari timur ada Asyur, Elam, dan Sinear. Dari barat ada pulau-pulau di laut. Dari selatan ada Mesir dan Patros. Kemudian dari utara ada Hamat. Bangsa-bangsa lain juga dikumpulkan di sekeliling panji-panji salib. Bangsa Yehuda dan Efraim bersatu, dan bangsa-bangsa lain penuh damai tanpa perpecahan di antara mereka. Tanah yang dirampas dikembalikan. Tidak ada perpecahan antara suku di utara maupun di selatan. Bangsa Israel menjadi bangsa yang hidup harmonis. Umat Allah akan menang atas semua bangsa yang belum bertobat di sekeliling mereka, seperti Filistina, Edom, dan Moab. Proses pemulihan itu seperti melewati kembali laut yang dahulu pernah Israel seberangi ketika mereka pertama kali dimerdekakan menjadi suatu bangsa. Inilah pemulihan relasi antara sesama untuk menjadi komunitas yang damai. Bapak, Ibu guru dan teman-teman, apa pesan firman Tuhan hari ini bagi kita? Betapa indah dan menyenangkan jika kita bisa menikmati hidup penuh kerukunan, damai sejahtera, tentram, aman, dan nyaman di bumi ini. Hidup menjadi indah dan banyak orang ingin hidup 1000 tahun lagi. Tidak ada kejahatan, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan. Orang tidak lagi merampas atau mencuri milik sesama, tidak hidup saling berdusta, saling bercedera, tetapi saling menjaga. Mari, di tengah masa pandemi COVID-19 ini, kita bertekad untuk menjaga kondisi dan situasi damai sejahtera yang sudah dibentuk Tuhan melalui penebusan dosa. Kerajaan Allah sudah hadir di dunia. Hal yang perlu kita upayakan adalah menjaga relasi dengan Tuhan, menjaga kekudusan hidup, jangan mencemari diri dengan hal-hal yang salah. Kita harus memperjuangkan kebenaran, membangun relasi yang baik dengan sesama manusia maupun ciptaan lainnya. Yakinlah dengan semua itu, pemulihan dari Tuhan akan ada dan terus kita rasakan. Roh Kudus menguatkan kita, amin. Kita ada dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Untuk mengaminkannya, mari kita menyanyi bersama-sama pujian, yaitu Jejakmu Tuhan. Namun tetap
Doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Berdoa mulai. Yang Maha Besar, Allah Bapa kami yang kami imani, dalam Tuhan Yesus sebagai Guru yang agung, di dalam Roh Kudus, pembaharu dan penghibur. Kami datang sebagai sivitas SMA swasta Kristen YPKPM Ambon, dan di dalamnya ada kepala sekolah, para bapak ibu guru, tata usaha dan komite, serta kami siswa-siswi kelas 10 hingga kelas 12. Kami mengucap syukur karena Allah dalam Yesus Kristus memimpin dan menyertai dalam tugas, belajar, dan mengajar selama 1 minggu yang akan kami lalui ini. Kami berdoa bagi bapak ibu guru yang telah mengajar kami Tuhan, siswa dan siswi selama 1 minggu ini. Tuhan Yesus berkati para guru beserta keluarga mereka serta pergumulan mereka masing-masing. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi kepala sekolah kami. Tuhan berkati selalu beliau dengan tugas dan tanggung jawab beliau sebagai kepala sekolah. Tuhan berkati semua usaha beliau untuk memajukan sekolah ini. Tuhan juga berkati beliau dengan segala pergumulan beliau beserta keluarga. Tuhan Yesus, di saat ini juga kami ingin berdoa bagi tata usaha dan komite. Tuhan berkati mereka selalu dengan kuasa kasih-Mu. Bapa kami yang di sorga, di saat ini kami juga ingin berdoa bagi kami, siswa dan siswi SMA swasta Kristen YPKPM Ambon. Tuhan selalu berkati kami dengan proses belajar kami Tuhan, maupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan selalu berkati dengan segala teknologi yang kami gunakan untuk menunjang proses belajar kami Tuhan. Tuhan selalu berkati, Tuhan juga berkati semua pelajaran yang diberikan oleh guru kami. Biarlah semua pelajaran itu bisa masuk dalam otak kami dan menjadi sebuah berkat bagi masa depan kami. Tuhan, di saat ini kami juga ingin berdoa bagi orang tua kami Tuhan, berkati mereka selalu dengan semua pergumulan mereka, baik bagi kami dan juga bagi sesama Tuhan. Tuhan berkati juga semua pekerjaan yang mereka lakukan bagi kami. Tuhan, kami ingin berdoa juga bagi pemerintah yang saat ini sedang berusaha untuk membasmi COVID-19. Tuhan berkati semua usaha mereka, biarlah semua usaha mereka Tuhan taruh dalam lindungan Tuhan. Ini saja doa kami Tuhan. Untuk mengakhiri doa ini, kami ingin berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkatilah kami pada hari ini, makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengaminkannya, mari kita menyanyi bersama-sama lagu pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu guru, pegawai dan teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah OSIS di saat ini, tetapi kehidupan sebagai orang beribadah tidak berakhir di sini. Jadilah pemberita Injil kepada sesama kita melalui iman percaya kita yang dinyatakan dalam sikap yang baik dan benar. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita serta hati kita saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan salam sehat.
Demikianlah ibadah OSIS kita di saat ini. Sampai berjumpa lagi di ibadah OSIS berikutnya di bulan depan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.